Bumi runtuh secara tiba-tiba, layaknya server game yang dimatikan, dan bersamaan dengan itu, seluruh kehidupan mulai memudar. Di tengah kekacauan yang berputar itu, sebuah makhluk maha kuasa tanpa nama menawarkan satu solusi, yaitu penempatan ke dimensi lain. Para pahlawan yang meninggalkan bumi yang sekarat dan melangkah ke dunia lain, kemudian dikenal sebagai para pelopor. Kekuatan hidup yang mereka bawa kembali adalah satu-satunya hal yang menjaga sisa-sisa umat manusia tetap hidup. Di antara orang-orang ini ada seorang pemuda, protagonis cerita ini, bernama Chansu. Ayahnya pernah menjadi salah satu pelopor berpangkat tertinggi, namun ketika kondisi bumi memburuk hingga tak bisa diperbaiki, ia pergi ke dunia lain sekali lagi dan tak pernah kembali. Tak mau menyerah pada hidup sendirian, ibu Chansu pun berangkat mencari suaminya, namun akhirnya ia juga menghilang. Chansu tumbuh sebagai yatim piatu, kenangannya tentang orang tuanya semakin samar seiring waktu, hingga bahkan wajah mereka pun hanya menjadi siluet tak jelas di benaknya. Ia sangat ingin menjadi seorang pelopor agar suatu hari bisa menyeberang ke dunia lain dan menemukan mereka, namun setiap usahanya selalu berakhir dengan kegagalan. Kini, Chansu bertahan hidup dengan pekerjaan kasar sehari-hari. Siapapun yang memanggil, ia akan bekerja untuk mereka. Namun hatinya selalu melayang ke dunia-dunia jauh yang belum pernah ia lihat. Ia begitu terpesona oleh siaran pelopor hingga bahkan menontonnya saat jam kerja. Kenapa kamu tidak bekerja? Kenapa cuma berdiri di situ? Anak muda zaman sekarang selalu tenggelam dalam khayalan yang tidak berguna. Teguran majikannya membawanya kembali ke kenyataan, dan Chansu membungkuk dalam-dalam, matanya penuh permintaan maaf. Ia segera bergegas membersihkan sulur-sulur tanaman yang menghalangi jalan. Itu adalah hari pertamanya bekerja, dan ia sudah mendapat teguran. Kecemasan melilit di dalam dirinya, menyesal karena ceroboh, takut dipecat. Dengan serangkaian gerakan yang bersih dan terlatih, tangan Chansu bergerak ke kiri, kanan, atas, dan bawah. Ia menangani sulur-sulur itu dengan cepat dan tepat. Bot itu menatap terpana, mulut ternganga, menyaksikan keahlian luar biasa si anak laki-laki. Dalam sekejap, kekacauan itu lenyap tanpa jejak. Chansu menghela napas lega, meski ekspresinya tetap muram. Baginya, dunia lain itu masih terasa seperti mimpi yang jauh dan tak terjangkau. Ia menoleh ke sekeliling, lalu menundukkan pandangannya ke arah sabit di tangannya. Sebuah pikiran sekilas melintas di benaknya, mungkinkah ia suatu hari bisa menjadi seperti itu? Mengusir keraguan, Chansu langsung menuju pusat dukungan penempatan. Setelah berdesakan di tengah kerumunan yang padat selama yang terasa seperti selamanya, akhirnya ia sampai di meja layanan. "Wei, saya ingin menanyakan apakah ada perkembangan dalam pencarian itu." Petugas itu mengetik tanpa menoleh. Setelah beberapa saat, sebuah pesan tegas